Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pembelajar psikologi. Baik, hari ini kita akan kupas lebih dalam tentang psikologi sosial. Namun demikian, kita mundur dulu ke suatu lingkup yang lebih besar, yaitu upaya memahami tentang ilmu psikologi itu sendiri. Ya. Salah seorang tokoh psikologi bernama Dehler mengajarkan kita 4 daya aktif untuk kita bisa lebih dalam, lebih baik dalam memahami ilmu psikologi dengan rumusan OED. Yang pertama, observasi. Beliau mengajarkan kita agar ketika kita mempelajari psikologi, bukan hanya baca bukunya saja, bukan hanya mendengarkan kuliah saja, tapi aktif terjun observasi ke dunia sosial. Kita observasi bagaimana ekspresi wajah seorang, bagaimana seorang merespon stimulus yang datang padanya, bagaimana seorang mengembangkan inisiatif-inisiatifnya. Ketika kita masuk dalam kerumunan, kita lihat hal-hal apa saja yang mempengaruhi perilaku yang ada di sana. Ketika kita masuk sebuah ruang rapat misalnya, kita bisa observasi lebih dalam. Berapa orang yang wajahnya antusias, berapa orang yang wajahnya murung, berapa orang yang aktif menggerakkan tangan, berapa orang yang menguap. Itu akan menjadi pembelajaran yang menarik, yang menambah pemahaman kita tentang ilmu psikologi. Yang kedua adalah empati. Belajar psikologi tentu harus ada manfaatnya buat kita. Sambil mendalami konsep-konsep psikologi, kita mengembangkan rasa empati kita. Yaitu upaya untuk memahami perasaan atau memahami apa yang dirasakan atau dipikirkan oleh orang lain. Lebih dalam, kita bisa lanjut ke empati tahap 2, yaitu mulai untuk tidak melakukan hal-hal yang kita tidak suka orang lain lakukan terhadap kita. Melalui pendalaman empati, kita akan paham misalnya, kalau kita tidak suka dibuat menunggu oleh orang lain, maka kita mulai tidak membuat orang lain menunggu. Kalau kita tidak suka dibuat judes atau dijuteki oleh orang lain, maka kita tidak akan menjuteki orang lain setelah kita paham ilmu psikologi. Selanjutnya, OED, dialog. Ya. Psikologi memiliki banyak referensi, memiliki banyak jurnal, buku, memiliki banyak tokoh yang mengembangkan ilmu ini. Maka berdialog antara pembelajar psikologi itu akan menambah pemahaman kita tentang ilmu ini. Kita akan belajar untuk memverifikasi pemahaman kita dibanding pemahaman teman-teman yang lain. Nah, kemudian yang terakhir adalah introspeksi. Belajar psikologi berarti kita mempelajari tentang sikap, tentang perilaku, tentang pikiran, tentang kognisi, tentang proses mental, tentang kecerdasan, dan lain-lain. Maka sambil belajar psikologi, seyogianya kita bisa mengintrospeksi diri, melihat ke dalam diri kita, apa kekurangan-kekurangan dalam diri kita, sekaligus berupaya mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Nah, itu dia syaratnya. Kemudian, apa itu psikologi sebenarnya? Ya, beberapa tokoh mendefinisikan seperti ini. Misalnya Gardner Murphy, beliau mengatakan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang respon yang diberikan makhluk hidup terhadap lingkungannya. Kemudian lagi Henry L. Roediger mengatakan bahwa psikologi adalah studi yang sistematis mengenai tingkah laku dan kehidupan mental. Hingga secara umum kita bisa katakan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dan proses mental yang melatar belakanginya. Karena psikologi sangat sadar bahwa perilaku yang tampak keluar ini adalah hasil dari proses mental yang ada di dalam sini. Timbul pertanyaan, apa benar psikologi itu ilmu? Nah, secara umum kita bisa jawab, ya, psikologi adalah ilmu. Karena memenuhi 4 kriteria dasar ilmu. Yang pertama, punya sistematika. Yaitu ada kategorisasi, ada urutan, ada sistematika dalam keilmuan tersebut. Sebagai contoh, psikologi bisa dibagi-bagi. Psikologi teoritis, psikologi praktis, psikologi umum, psikologi khusus, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah universal. Artinya keilmuan psikologi ini dapat diterima secara umum di berbagai kelas, gitu ya. Fenomenanya berlaku umum dan dapat dipahami secara umum. Metode. Psikologi punya metode untuk mengembangkan ilmu itu sendiri. Dan yang terakhir adalah objek. Setiap ilmu punya objek. Objek psikologi adalah manusia. Khususnya adalah tingkah laku manusia dan proses mental yang melatar belakanginya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.